Tapak Bumi, Pendekar Terakhir Tanah Jawa, 28. Dalam usaha menghindari kejaran pasukan pengamanan gedung BATANINDO, Gentong Kayu melewati sekian banyak jalan raya di kota Jakarta. Amarahnya meninggi saat mobil-mobil yang melintas selalu hampir menabrak. Rasa lelah karena terus mengerahkan tenaga dalam untuk berlari dan meloncat di jalan tol yang bertingkat, akhirnya menghentikan langkah Gentong Kayu. Di tepi jalan raya luar kota yang sepi, ia duduk berjongkok di bawah sebuah pohon. Tubuh basah berkeringat tetapi tidak tahu harus kemana. Sambil melepas lelah, Gentong mengingat-ingat apa yang menyebabkan dirinya kini berada di sebuah kota yang penuh dengan keanehan. Mengapa aku bisa berada di tempat aneh ini? Di mana ini sebenarnya? Kemana pasukan Kadiri? Kemana Tapak Bumi? Wajah mengernyit mengingat benda-benda besi yang bergerak sendiri. Jalanan yang bertingkat-tingkat, orang-orang juga berpakaian tidak seperti yang ia kenakan. Gentong Kayu menyerah, tidak menemukan jawaban. Kaki diselonjorkan dan ia pun mulai merasa lapar. Aku lelah. Sekarang, kemana harus kucari makanan? Gentong Kayu mengembuskan napas panjang. Ia seperti bertanya pada diri sendiri. Daerah di mana ia berada sekarang, jauh di luar kota. Jalan raya di situ adalah jalan tol tempat lalu lalang berbagai kendaraan berat. Sepanjang jalan tidak terlihat rumah penduduk. Hanya rumah-rumah makan persinggahan untuk para supir. Gentong Kayu seperti teringat sesuatu. Ia bergegas bangkit berdiri. Sejenak berdiam, menatap ke suatu tempat. Kedua tangannya terentang, diputarkan ke atas bawah dan dikatupkan di depan dada. Lalu, mata memejam. Sejenak Gentong Kayu berdiri diam, hanya raut wajah yang berubah-ubah seperti sedang mendengarkan sesuatu. Tidak lama, kedua tangan yang dikatupkan di depan dada itu, kembali direntang. Diangkat ke atas, untuk perlahan turun sambil mengatur napas. Gentong Kayu membuka mata kembali. Sepertinya di sekitar sini ada rumah makan. Gentong Kayu melangkahkan kaki ke arah jalan raya. Tanpa memedulikan sebuah kendaraan yang sedang melaju cepat, Gentong Kayu terus menyeberang. Kendaraan angkut bermuatan gandeng besar yang sedang mengarah padanya itu, membunyikan klakson berulang-ulang. Ter, 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 bunyi rem yang mendadak diinjak mengakibatkan ban kendaraan berdecit-desit di aspal jalan. Namun, Gentong Kayu menarik napas cepat dengan kedua tangan yang terkepal. Napas itu ditahan di perut lalu, kepalan tangan ditinjukan ke bagian depan kendaraan yang sedang melaju ke arahnya. Brak, kap kendaraan itu menyok seperti dihantam sesuatu yang besar. Akibat daya dorong yang kuat saat melaju kencang, muatan di belakang langsung terangkat ke atas. Muatan gandeng yang paling belakang pun terbanting ke pinggir kanan jalan. Kecepatan kendaraan yang melaju itu, berbenturan dengan ajian tenaga dalam Gentong Kayu. Sementara ia hanya terdorong sehingga aspal jalan tergerus oleh jejak kakinya yang menahan tetap berdiri. Gentong Kayu menyaksikan kendaraan angkut yang ditinjunya itu terbalik bergulingan ke pinggir jalan. Ia mengembuskan napas dengan kedua tangan yang diturunkan di samping pinggang. Kemudian, mengentakkan kaki meloncat jauh untuk meninggalkan tempat itu. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di sebuah rumah makan yang berjarak ratusan meter dari jalan di mana Gentong Kayu menghantamkan tinju ke sebuah kendaraan angkut, orang-orang berhamburan keluar. Mereka terkejut mendengar suara itu. Sebagian bergegas mendekati untuk mengetahui apa yang terjadi. Sepeninggal orang-orang yang bergegas untuk melihat, Gentong Kayu menjejakkan kaki di tanah di depan rumah makan. Lagi, mereka yang tadi berlari keluar, terkejut melihat kehadiran Gentong Kayu. Debu beterbangan menutupi pandangan, sehingga Gentong Kayu yang berjalan masuk ke dalam rumah makan. Tidak bisa dilihat dengan jelas. Hanya bayangan Gentong Kayu yang berjalan dengan rambut memanjang berkibaran. Ujung kain bagian bawah tubuh dipegang saat berjalan. Di dalam rumah makan, seorang pelayan yang melihat Gentong Kayu mendekat segera berlari ketakutan. Tolong, tolong, tolong. Teriakan pelayan yang berlari ketakutan itu, membuat mereka yang berdiri di luar, bergegas masuk. Di pintu mereka tercekat melihat Gentong Kayu. Beberapa orang mundur ke arah luar. Kula badeneda, kula nyuwun dahar sakmenika. Gentong Kayu lantang berteriak ke arah orang-orang yang masuk. Namun, mereka tidak mengerti apa yang ia katakan. Bahkan beberapa orang melangkah mundur hingga kembali keluar rumah makan. Gentong Kayu yang merasa diabaikan, segera melangkah ke etalase pajangan makanan. Diambil beberapa potong daging dari mangkuk. Dengan lahap, ia memakan dengan disaksikan orang-orang itu.
Salah seorang dari mereka, mendekat dan menyodorkan piring serta segelas air minum di meja dekat gentong kayu berdiri. Sementara di dalam rumah makan gentong kayu sedang melahap makanan disaksikan orang-orang yang ketakutan, beberapa kendaraan roda 4 berhenti di halaman. Dari dalam kendaraan yang terbilang mewah itu, keluar beberapa orang dengan penampilan urakan. Mereka keluar dari kendaraan sambil tertawa keras dengan gaya yang angkuh. Orang-orang yang berdiri di pintu, diabaikan saja saat lewat. Hingga mereka menyaksikan gentong kayu yang melahap makanan dengan tangan, di dekat etalase pajangan. Melihat penampilan gentong kayu yang hanya berkain penutup tubuh bagian bawah dan rambut panjang yang tergerai, sontak salah seorang dari mereka membentak, "Hei, orang gila. Kau merusak makanan untuk bos. Pinggir." Menyadari bahwa dirinya dibentak oleh orang, amarah gentong kayu langsung meninggi. Gentong kayu yang terganggu dengan suaranya yang lantang, segera memalingkan wajah untuk memandangi. Matanya menatap nyalang dan menegakkan tubuh untuk bersiap menyerang. "Punapa ingkang panjenengan caritos, ketek?" Panjenengan, bentak gentong kayu. Makanan yang tersisa, diletakkan di meja. Lalu, gentong kayu berjalan mendekat. Kedua tangan terkepal, dikibaskan ke atas dan ke bawah untuk mengeluarkan tenaga dalam. Orang-orang yang baru masuk itu, mendelik dan bersiap. Melihat gentong kayu mengepalkan tangan, orang-orang itu merubung ke sekelilingnya. Salah satu dari mereka mengeluarkan pisau panjang dari balik jaket belakang. Namun ada satu orang dari mereka, memandang gentong kayu sambil mengernyit karena mendengar bahasa yang diucapkan sang pendekar Kadiri itu. Ia menepuk punggung salah satu orang, yang bersiap menyerang dan melangkah ke depan gentong kayu. "Nyuwun pangapunten, kula boten tepang sinten kisana. Menawi panjenengan saged nyukani pirsa amri kula saged ngeladeni lan dahar sesarengan kisanak wonten mriki," kata orang itu. Mereka yang lain tercengang mendengar kata-kata yang diucapkan. Mereka saling pandang, sebelum bersama-sama melihat ke arah rekannya yang tadi berbicara. Sementara gentong kayu juga terkejut mendengar bahasa yang digunakannya. Perlahan ia menurunkan tangan yang terkepal dan memandang diam sesaat sambil mengernyit. Rekan-rekan si orang yang mengajak gentong kayu berbicara, terheran-heran. Ketegangan mendadak turun. "Panjenengan saged bicara basa kula?" tanya gentong kayu. "Leres. Basa kisanak punika basa kuna. Punika basa leluhur. Kula kaget mireng bicaranipun kisanak." Mendengar itu, gentong kayu bertambah terkejut. "Basa leluhur panjenengan, kula sakmenika wonten pundi?" Gentong kayu memandang sekeliling. Ia memerhatikan pakaian yang dikenakan orang-orang itu lalu, memandang ke diri sendiri. Sepertinya, orang yang diajak berbicara itu mulai memahami sesuatu. "Jakarta, nyuwun pangapunten, kisanak saking pundi, kula punika punggawanipun junjungan Bupati Gelang-Gelang Kadiri, Jaya Katwang." Ucapan bersuara lantang gentong kayu dengan sikap yang berdiri tegak dan mengibaskan kain penutup bagian bawah tubuh, mencengangkan mereka yang menyaksikan. Gentong kayu berdiri dengan kuda-kuda. Orang-orang itu kini melihat sosok yang gentong kayu yang sebenarnya dari sikap tersebut. "Nyuwun pangapunten, kisanak, kula boten mangertosi bilih panjenenganipun punika punggawa Kadiri." Orang yang berbicara dalam bahasa Jawa kuno itu, mengatupkan kedua tangan dan diangkat ke atas, ke arah gentong kayu. Melihatnya memberi hormat demikian, orang-orang yang semula bersiaga akan bertarung dengan gentong kayu pun, menjadi ciut. Mereka semua mengikuti apa yang dilakukannya. "Panjenengan sinten? Wonten pundi tapak bumi? Wonten pundi tiang-tiang Kadiri?" tanya gentong kayu. Mendengar ia bertanya lagi, orang yang bicara berbahasa Jawa kuno dengan gentong kayu itu, membisikkan sesuatu ke rekan-rekannya. Yang dibisikkan pun segera menganggukkan kepala dan berjalan cepat ke dapur rumah makan. Sesudah itu, dengan ramah gentong kayu diajak duduk. "Sumangga, kisanak, mriki lenggah rumien, kita saged rerembukan, amargi abdi-abdi kula badhe nyiapaken sedaya ingkang kisanak remen." Gentong kayu tersenyum. Sebuah kursi di dekat meja yang ditunjukkan orang itu, ia tarik untuk duduk. Suasana yang sudah tenang itu, dimanfaatkan orang-orang yang tadi berdiri ketakutan untuk kembali mengambil barang-barang di kursi mereka dan pergi. Kini, hanya gentong kayu dan orang yang bisa berbahasa Jawa kuno itu yang ada di dalam rumah makan. Rekan-rekannya hilir mudik dari dapur bergegas menghidangkan semua makanan minuman di meja. "Nami kula Satria Purwaka, panjenenganipun abdi dalam," kata orang yang berbicara dengan gentong kayu sambil menunjuk ke arah rekan-rekannya yang sedang menghidangkan makanan minuman. Lalu katanya, "Kula mriki melaku-melaku kemawon. Menawi kisanak boten mangertos
emosi bade tindak pundi, sumanggan derek pula kemawon. Merasa sudah mendapatkan jalan keluar dari masalahnya, Gentong Kayu tersenyum mendengar perkataan orang yang menyebut dirinya Satria Purwaka. Sedikit tenang, ia pun mulai menikmati makanan yang dihidangkan oleh para anak buah teman barunya itu. Tanpa banyak percakapan, Gentong Kayu dan teman barunya menyelesaikan makan dan beranjak meninggalkan tempat itu. Pintu sebuah mobil dibuka Satria Purwaka dan mempersilakan Gentong Kayu masuk. Orang-orang yang bersama mereka masuk ke mobil yang lain. Mereka yang berada di rumah makan itu, yang semula menyingkir, terlihat lega saat mobil-mobil bergegas pergi.